Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Don, Bu Desi, Mas Uhur, Mas Dodi, Mas Kis, dan para ibu-ibu pahlawan ekonomi dan teman-teman dari Kementerian Sosial. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Facebook yang telah selama ini secara konsisten dan secara kontinu membantu membesarkan pahlawan ekonomi di Kota Surabaya. Dan sebetulnya saya juga ingin menyampaikan terutama kepada teman-teman dari Kementerian Sosial. Jadi ide awalnya sebelum saya cerita bagaimana pahlawan ekonomi saya bentuk. Jadi ide awal dari kenapa saya meminta Facebook untuk membantu pahlawan ekonomi itu awalnya adalah ide saya, terus terang ide saya. Dan saat itu mungkin semua juga tidak percaya dengan ide yang saya gagas. Tapi Mas Don, Mas Dodi, Mas Luhur ini tipenya bahwa dia percaya apa terhadap apa yang sesuatu yang saya pikirkan. Jadi ide awal kenapa saya menggandeng Facebook. Yang pertama, saya punya alasan kenapa saya tidak menggandeng agen-agen marketplace lainnya gitu. Marketplace lainnya. Kenapa alasan saya punya alasan yang saya tidak bisa sebutkan di sini, dan tapi saya sudah mempunyai bukti bahwa itu bisa dilakukan, yang apa yang saya pikirkan itu bisa dengan mudah dilakukan. Nah, kenapa saya menggandeng Facebook? Saya menceritakan, jadi seringkali kita terjebak pada penggunaan teknologi, sehingga kemudian teknologi itu banyak menghabiskan waktu kita untuk kita harus memelototi, bahkan kadang-kadang sampai tidak peduli kepada orang lain di sekitar kita. Dan itu saya menemukan beberapa juga di kementerian, hal seperti tidak peduli pada orang lain, karena kemudian mereka menggunakan teknologi. Itulah yang menurut saya itu yang disebut kita diperbudak oleh teknologi. Ide saya kenapa mengajak Facebook, karena selama ini memang kita sudah menggunakan Facebook untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan sahabat kita, dengan teman kita, dengan yang lainnya. Sehingga kita akan mudah dan familiar menggunakan ini. Itu yang alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah saat kita memulai bisnis, tentunya tidak mudah bagi para ibu yang selama ini menjadi ibu rumah tangga biasa, kemudian harus berbisnis. Pasti tidak mudah, karena saya tahu tidak ada basic apapun marketing, tidak ada basic pengelolaan keuangan yang mereka miliki. Nah, atas dasar itulah kemudian trust itu menjadi penting. Nah, kalau kita kemudian sudah berkomunikasi dengan Facebook, kemudian kita punya teman, kita punya yang tergabung di grup kita, maka itu akan memudahkan kita untuk meraih trust. Meraih trust, dan kita juga punya trust kepada mereka karena kita kenal. Nah, inilah yang kemudian saya sampaikan, bagaimana teknologi kita manfaatkan. Jadi bukan dibalik, teknologi memanfaatkan kita, tapi teknologi ini kita manfaatkan, kemudian jejaring sosial ini kita memanfaatkan untuk bisnis kita. Karena tadi kita sudah mengenal siapa dia, kemudian kita sudah percaya sama dia, minimal seperti itu. Nah, itulah yang kemudian saya coba engineering untuk menjadi alasan kenapa kemudian saya memilih Facebook. 2 kali saya ke Menlo Park, ke tempat
pusatnya Facebook untuk meyakinkan Facebook bahwa kami juga bisa dipercaya pahlawan ekonomi. Trust ini bisa dipercaya. Karena saya percaya bahwa Facebook mempunyai program Simin Business yang tersebar di seluruh dunia. Tidak mudah bagi saya meyakinkan Facebook untuk bahwa mereka mau membantu kepada kami. Jadi ini alasan-alasan yang teman-teman balik kenapa kemudian saya memilih Facebook. Kalau ada yang menanyakan kenapa bayar, kenapa ini. Sebetulnya ini hanya kita mengalihkan isu yang selama ini kita hanya ngobrol biasa, tidak ada manfaat apapun, mungkin manfaatnya banyak pengetahuan, bahkan mungkin cenderung untuk kita menggunakannya untuk hal-hal negatif, misalkan ngomongkan orang dan sebagainya. Nah, ini saya coba balik untuk memanfaatkan ini untuk bisnis, sehingga bisa membantu ekonomi keluarga. Jadi itu alasan kenapa saya memilih Facebook. Yang sebetulnya ada alasan lain yang saya mohon maaf tidak bisa berikan alasan di sini kenapa saya tidak ke marketplace. Meskipun saya kenal founder dari marketplace terbesar di Indonesia. Saya kenal baik, bahkan pernah ada yang satu orang di antaranya saya ngobrol sampai jam 2 pagi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nah, saya menceritakan untuk mungkin para teman-teman Kementerian Sosial dan Balai yang juga mungkin pahlawan ekonomi yang baru bergabung. Jadi awal mula saya mendirikan ini, itu awal mulanya adalah setelah saya melihat data bahwa kurang lebih ada 13% saat itu warga Surabaya yang miskin. Terus terang saat itu saya berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian saya bicara dengan kepala pemberdayaan perempuan saat itu Pak Iksan. Pak Iksan mengatakan, Bu, sebetulnya angka ini itu adalah angka yang menurut saya itu sangat mengkhawatirkan. Karena kalau ada goncangan sedikit, maka kemudian mereka miskin kita bertambah, namun kita nggak bisa nangani karena mereka tidak ada di dalam data. Kemudian akhirnya saya menyampaikan ke Pak Iksan, terus caranya bagaimana? Ini dimasukkan aja. Keluarlah data kurang lebih saat itu 34% penduduk Surabaya itu miskin. Kemudian enggak apa-apa, saya terima data itu, saya tidak malu, itulah kenyataan yang harus saya terima. Bahwa 34% warga Surabaya tidak mampu. Nah, kemudian dari situ saya mulai bergerak. Setelah saya melihat data, ternyata ya hampir seluruhnya keluarga miskin tadi, bapaknya atau suaminya itu sudah bekerja. Namun kenapa mereka menjadi tetap miskin? Nah, itulah yang saya pelajari. Kemudian saya melihat bahwa ini saya bisa menghidupkan mesin yang kedua. Tidak usah jauh-jauh, contohnya saya misalkan. Saya juga suami istri bekerja. Nah, saya melihat bahwa ini ada potensi kita bisa menghidupkan mesin yang kedua, yaitu para ibu-ibunya. Dari situlah kemudian saya sampaikan ke Pak Don dan teman-teman di NCIT saat itu, bahkan almarhum Pak Krisnayana saat itu, bahwa saya akan membuat program namanya Pahlawan Ekonomi. Kenapa Pahlawan Ekonomi? Karena memang saya dilantik bulan September, dan kemudian ide itu keluar, saya ingin November itu kita bisa launching. Ada beberapa pengusaha percaya dengan saya, karena saya sudah menjadi 20 tahun menjadi PNS, dan mereka tahu reputasi saya, dan siap membantu apa yang program-program yang saya keluarkan idenya. Kemudian dari situ saya memulai dengan suatu yang saat itu sangat mendasar. Saya memulai memberikan pelatihan di kelurahan-kelurahan. Kemudian hasilnya kita lakukan
ada semacam roadshow, kita melakukan basar di kecamatan. Saat itu berat untuk saya, karena saat itu kemudian saya diturunkan jadi wali kota, dan kemudian kami tidak boleh menggunakan APBD. Saya sampaikan saat itu ke Pak Don, saya tidak akan gunakan APBD untuk program ini. Apa mungkin? Ya, kita harus percaya bahwa karena Tuhan itu ada, Tuhan itu adil, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, kita harus jalan. Mulailah saya berjalan, saya ingat sekali yang pertama dibuka di Kecamatan Wiyung. Saat itu saya ketemulah namanya Bu Wiwit. Bu Wiwit mungkin ada di sini. Ada, Bu. Ya. Silakan, Bu. Saat itu Bu Wiwit membuat pameran. Saya sempat bingung karena tidak ada produk yang bagus sama sekali yang saya lihat. Saya membayangkan saat itu, saya sampaikan ke Pak Don. Pak Don, Pak Dodi, dan Pak Luhur, kalau saya mau mulai ini, saya harus bisa masuk ke pasar menengah atas. Karena kenapa? Kalau ke pasar menengah atas, maka keuntungan itu bisa dapat dirasakan oleh para ibu. Beda kalau kemudian saya misalkan sama-sama menjual rujaknya, sama capeknya, satu karena dijual untuk masyarakat kelompok menengah bawah, itu mungkin hanya karena daya belinya sangat rendah, maka kemudian keuntungannya juga harus kita mepetkan sesuai dengan daya beli mereka. Nah, ini saya sampaikan, di mana sering sekali saya menemukan ibu-ibu yang berdagang, kemudian setelah sakit, mereka tidak bisa, setelah mereka sakit, mereka tidak bisa membiayai hidupnya karena keuntungan yang sangat terbatas. Dan kemudian setelah mereka ingin berdagang kembali, sudah sembuh, berdagang kembali, habis uangnya. Karena tidak ada yang bisa mereka tabung. Karena keuntungan yang sangat kecil sekali. Sudah capeknya sama, tapi keuntungan kecil. Beda kalau kita bisa masuk ke sampai menengah atas, maka kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sama capeknya, membuatnya sama waktunya, membuatnya sama tenaganya, tapi keuntungan kita yang kita dapat kecil. Nah, itu tentunya harus ada sistem pemikiran bagaimana misalkan kualitas dari makanan itu memang benar-benar harus bisa dijamin. Makanya saya tidak mau misalkan makanan itu pengawet makanan yang bukan alamiah gitu, bukan natural. Nah, kemudian demikian juga bahan-bahannya. Saya tidak mau menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan. Nah, hal itulah yang kemudian menjadi pemikiran kita. Nah, setelah itu apa? Kemudian setelah itu harus ada packaging yang bagus. Karena packaging ini berpengaruh terhadap quality makanan, kemudian juga performance daripada produk. Karena dengan packaging yang bagus, maka kemudian makanan bisa kita jaga kualitasnya, kemudian produk-produk kita bisa menarik, sehingga menengah atas, pasar menengah atas percaya bahwa produk kita sehat, kemudian produk kita bagus karena packaging dan brandingnya bagus. Nah, kemudian berikutnya adalah kenapa kemudian saya juga ngotot saya memberikan free untuk hak cipta, merek dan sebagainya, termasuk perizinan lain, termasuk dari BPOM, kemudian ada dari Dinas Kesehatan. Itu kenapa saya ngotot seperti itu. Nah, karena tadi yang saya sampaikan, orang kaya pasti akan percaya bahwa kalau produk ini sudah masuk BPOM, maka mereka percaya bahwa ini sudah diteliti begitu. Kemudian halal dan sebagainya. Jadi itulah yang kemudian menjadi pemikiran saya untuk bagaimana perawalan ini harus mempunyai kualitas yang baik.
harus mempunyai kualitas dalam sisi apapun, mulai rasa, mulai packaging, mulai branding, kemudian semuanya itu harus menjadi yang terbaik gitu. Nah, betapa saat itu sedihnya saya begitu saya roadshow, ternyata kualitasnya jauh seperti yang saya bayangkan. Saya ingat sekali, Bu Wiwit, tolong diperbaiki ya. Saya ini masih kasar, saya sampaikan. Saya mau itu yang halus, saya sampaikan. Minggu berikutnya, jadi bayangkan setiap minggu saya harus turun di 31 kecamatan. Setiap minggu saya turun. Kemudian setelah itu harus ngontrol satu persatu, mulai rasa, sampai packaging, sampai kualitas produk. Itu saya lakukan sendiri. Jadi saya kontrol satu-satu. Ini kualitasnya kurang ini, kurang ini. Tolong rasanya kurang ini, tolong ini satu persatu. Bayangkan teman-teman Kementerian Sosial, bayangkan kalau itu ada 20 saja penjual makanan, maka saya harus memakan 20 makanan itu terus-menerus selama 1 kali roadshow. Aduh, baterainya lemah tadi. Nggak ada charge. Ini saya mencet ya. Nah, seperti itu. Jadi Bu Wiwit masih ingat pasti, nanti Bu Wiwit bisa cerita. Ternyata minggu berikutnya di kecamatan yang lain kualitasnya sudah mulai bagus. Saya sebetulnya saat pertama itu sudah hopeless. Aduh, apa mungkin ya orang Surabaya ini rasa seninya atau apanya kurang. Aduh, saya sempat bingung juga. Tapi saya paksakan untuk datang yang kedua, dan kemudian ternyata lebih bagus hasilnya. Termasuk punya Bu Wiwit. Dari situlah kemudian saya semangat bahwa bisa kita melakukan ini. Terus, kemudian saya mulai menjadi marketing dari dari produk-produk pahlawan ekonomi. Kemudian saya bisa mengundang tamu-tamu saya dari luar negeri, termasuk yang terakhir kami beberapa waktu seluruh dunia kami punya kurang lebih 199 negara dan kurang lebih 6.000 tamu berkunjung ke Surabaya. Disitulah kemudian saya bisa mengenalkan produk-produk kita. Setiap saya perjalanan ke luar negeri, saya hampir sebulan sekali saya ke luar negeri. Jadi waktu saya 1 bulan itu seminggu ada di luar negeri, bahkan kadang 2 kali. Kalau diundang misalkan PBB dan sebagainya, saya harus meninggalkan Surabaya 2 kali, kurang lebih ya 2 minggu itu saya ada di luar negeri. Kenapa bisa tetap berjalan? Karena semuanya menggunakan teknologi. Di Surabaya semuanya menggunakan teknologi. Saya bisa memantau produk ataupun apapun, termasuk tanda tangan surat, termasuk apapun dari luar negeri, dan saya bisa memantau seluruh kota ini dari luar negeri karena kami punya kamera banyak. Jadi dari situlah kemudian saya juga kalau pergi ke luar negeri, salah satu souvenir yang saya bawa adalah dari produk-produk pahlawan ekonomi. Dari situlah kemudian pahlawan ekonomi mulai go global, banyak pesanan-pesanan dari luar negeri. Dan kemudian saya sampaikan saat itu, kalau yang berhasil, tolong jadi trainer. Percayalah bahwa ilmu kita tidak akan pernah habis. Justru kalau kita menjadi trainer, maka Tuhan akan memberikan ilmu tambahan kepada kita. Karena ilmu di dalam agama Islam itu adalah salah satu amal jariah, amal yang tak pernah kenal putus, sampai kita pun mati, kalau itu masih bisa digunakan oleh umat manusia, maka amal itu
pahala itu akan tetap berada pada si pemberi amal atau guru. Makanya guru selalu disampaikan mempunyai amal yang baik, amal jariah yang tidak akan pernah putus meskipun meninggal. Jadi saya sampaikan begitu, dan ternyata ibu-ibu ini percaya terhadap saya, dan para pelatih itu juga percaya kepada saya, sehingga kemudian mereka menjadi para trainer. Juga terima kasih kepada seluruh pihak SHS, dari teman-teman SHS, Pak, saya lupa Pak, bukan hanya Pak Pomo, tapi juga banyak yang membantu. Nah, Bu Nani, Bu Wit, Bu Dia, dan ibu-ibu lainnya. Nah, kemudian juga kenapa kemudian saya bentuk, kenapa Bu Wena, kenapa di Temanggung saya tidak berikan training yang sama dengan yang ada di di Pangudi Luhur. Kenapa? Karena someday itu kita akan bisa melakukan seperti ini. Contohnya misalkan para ibu-ibu pahlawan ekonomi ini kalau berkumpul di Kapas Kampung Plaza saat itu, Kapas Kampung Plaza ya, itu saat itu kemudian barter. Jadi penjualannya kayak seperti zaman kuno dulu. Jadi si ibu ini beli makanan, ibu ini beli perhiasan, ibu ini beli batik, beli pakaian, seperti itu. Tuker, ini beli makanan. Jadi seperti itu. Kenapa enggak kita lakukan? Dan itulah kenapa juga alasan reasoningnya saya di Facebook itu berbasis pertemanan gitu. Jadi tolong jangan salah, teman-teman mendengarkan, bukan kemudian saya membawa Facebook. Facebook ini, teman-teman Facebook ini tahu saya nggak punya Facebook. Bahkan kalau ada Facebook yang mengatasnamakan nama saya, teman-teman Facebook lah yang punya inisiatif mengingatkan saya, ini bukan punya ibu kan, gitu. Kemudian setelah itu dihapus, tapi keluar lagi. Jadi seperti itu. Akhirnya ya bosen juga kita lapor-lapor. Nah, jadi kenapa alasan itu saya buat? Jadi kalau kita berteman, mungkin teman di sana dia memproduksi makanan, kita tertarik membeli makanan. Produksi kita batik, dia tertarik membeli batik kita karena pertemanan tadi. Ini bisnis zaman kuno yang sebetulnya zaman lama sekali itu bisnisnya seperti itu, karena saat itu uang belum ada, apalagi uang plastik saat ini belum ada, sehingga bisnisnya modelnya seperti itu. Nah, karena itulah yang saya ambil dengan harapan bahwa tadi trust, kemudian yang kedua adalah ada pertukaran bisnis yang bisa fair di sini. Nah, itulah yang coba saya kembangkan. Kemudian kenapa alasannya ibu-ibu tadi sebagai mesin kedua? Ibu-ibu ini kalau membesar perusahaannya, pasti kemudian tidak ngomong, saya membuka lowongan, gitu tidak. Tapi kemudian mereka mengajak para ibu di sebelahnya untuk ikut bergabung. Misalkan pesanannya kayak Budia itu satu kampung. Sekarang ini terlibat. Itu satu kampung itu ada yang membantu ini. Nah, itu termasuk yang tua-tua. Misalkan hanya untuk cuci-cuci saja. Kalau sudah tenaganya tidak memungkinkan. Nah, seperti itu. Jadi inilah cerita success story dari pahlawan ekonomi. Kenapa saya sampaikan success story? Teman-teman Kementerian Sosial, saya menjadi dari government nomor 2 di dunia. Jadi leader yang mendapatkan penghargaan dari bagaimana pengentasan kemiskinan dan UMKM. Saya mendapatkan penghargaan di Court. Benar ya Pak Don ya? Iya betul. Di Startup Nation Summit, Bu. Ya. Di Startup Nation Summit. Iya, di Startup Nation Summit ya. Iya, Bu. Di Court ya, di Irlandia ya. Di Ireland, Bu. Bukan ya? Di Irlandia. Bukan ya, di
Kolombia ya. Yang nomor 1 Kolombia, Bu. Yang nomor 1 di Kolombia. Yang Ya. menang dari Kolombia, Bu. Oh, yang menang dari Kolombia. Tapi itu di KOR, Bu. Iya, seperti itu kira-kira. Jadi teman-teman balai, kenapa saya sampaikan, saya berani menyampaikan success story karena memang dunia sudah mengakui begitu. Jadi itu alasan kita, saya juga percaya diri membawa teman-teman Kementerian Sosial bergabung di Pahlawan Ekonomi. Jadi ini adalah success story yang saya ingin bagikan, akan sharekan. Jadi pola-pola inilah yang di sini saya ingin menyampaikan bahwa gotong royong itu ada di Indonesia ini. Bahwa kita Pancasila harus saling membantu, saling tolong menolong, itu ada di sini. Itulah yang kemudian kenapa mereka yang berhasil kemudian mereka jadi trainer, kemudian mereka berbagi untuk membagi ilmunya dan sebagainya tanpa merasa mereka bersaing. Itulah kehebatan di Pahlawan Ekonomi. Dan ternyata para ibu-ibu ini sangat cerdas sekali, di mana kemudian mereka hanya tangkap bagaimana cara membuatnya, tapi kemudian mereka berimprovisasi sendiri untuk produk-produknya. Jadi tidak kemudian memulu menerima apa yang sudah ada, tapi kemudian berimprovisasi mereka sesuai dengan imajinasi yang mereka bayangkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sama sekali kita tidak pernah bicara modal, apalagi uang. Pemerintah kota tidak pernah membantu modal sama sekali untuk para pahlawan ekonomi ini. Kita tidak pernah bicara uangnya dari mana. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana cara memasarkan. Bagaimana kemudian nanti kalau ternyata pesanan banyak, harus mencari uang untuk bagaimana bisa memenuhi pesanan itu. Itulah yang kita ajarkan. Jadi bukan kemudian kita memberi, apalagi belum apa-apa sudah diberi, bukan. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana cara memasarkan, bagaimana membuat kualitas produk yang baik, kemudian bagaimana caranya mengelola keuangannya, itu yang kita lakukan. Jadi tidak bisa, even Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat beberapa pahlawan ekonomi itu pendapatan saya, pendapatan mereka itu di atas pendapatan wali kota, bahkan pendapatan apalagi menteri. Mereka jauh di atas itu, tapi mereka tetap kelihatan sederhana, humble, dan sebagainya. Kenapa? Karena memang mereka diajarkan untuk bagaimana mengelola uang ini. Tidak semerta-merta kemudian mereka dapat keuntungan besar, kemudian mereka bisa menggunakan uang dengan seenak mereka. Tidak seperti itu. Mereka tetap harus mengelola keuangan mereka sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan. Itulah yang kenapa kemudian di Pahlawan Ekonomi saya minta diajarkan. Bukan hanya quality produk, quality control, tapi juga bagaimana pengelolaan keuangan setelah mereka mendapatkan keuntungan. Kemudian bagaimana mereka kalau menerima pesanan banyak, sedangkan kondisi keuangan terbatas. Itulah yang kita ajarkan kepada mereka, pahlawan ekonomi. Jadi kenapa kemudian mereka tetap bisa survive. Kaget kemarin saat pandemi. Tapi karena dari awal saya sudah sampaikan ke Pak Don, bahwa base kita untuk marketing adalah teknologi. Jadi saat pandemi kita tidak terlalu sulit saat itu. Dan saya bersyukur juga di Surabaya, saya bukan hanya pahlawan ekonomi, saya mengajarkan toko-toko kelontong untuk memasarkan produk-produknya dengan teknologi. Kemudian pasar, bahkan pasar, kemudian koperasi, saya ajarkan menggunakan teknologi dalam memasarkan. Nanti bisa diceritakan bagaimana para pahlawan ekonomi ini justru di masa pandemi, mereka justru market kita mereka malah lebih besar
Dan kemudian bahkan mereka yang ekspor tentunya karena dolar juga sempat naik, maka mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi itulah apa namanya ide-ide pahlawan ekonomi. Nah, setelah kemudian 5 tahun saya menjadi wali kota dan progres pahlawan ekonomi bagus, silakan kalau ada yang nyampaikan saya bohong. Kami punya data-datanya, dan saya pikir Facebook juga punya data-datanya. Jadi insya Allah saya tidak bohong bagaimana pahlawan ekonomi ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah 2015 saya berhasil membuat pahlawan ekonomi ini, kemudian saya menelurkan pejuang muda. Itu untuk menampung para anak-anak muda yang putus sekolah, mereka tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, ke SMA atau bahkan ke perguruan tinggi, bahkan ada yang putus sekolah SMP. Tapi ternyata juga banyak juga anak-anak muda yang ikut gabung di kami. Lahirlah pejuang muda yang sama, tapi saya perluas, kemudian ada jasa, jadi ada IO, ada training IO, saat itu ada training sablon, ada macam-macam yang kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa yang kurang ya Pak Don? Tadi ingat terus lupa. Yang berikutnya adalah bagaimana mengelola keuangannya, Bu. Ya, bagaimana kemudian saya mengajak anak-anak muda untuk kolaborasi dengan kami untuk membuat desain packaging, kemudian membuat branding dan sebagainya. Itu Mas Vincent ada Bu di sini, Bu. Apa? Mas Vincent ada di sini, Bu. Oh, Mas Vincent ada di sini. Mas Vincent, apa kabar? Mas Vincent, silakan jawab, Mas Vincent. Baik, Bu. Iya. Mas Vincent ada di Jember, Bu. Di Jember. Iya, sehat, Bu. Masih di Jember. Iya. Di Jember. Oh iya. Terima kasih orang Mas baik, Bu. Vincent. Dan anak-anakku semuanya yang tergabung di apa namanya? Kreafi, Bu. Kreafi dan Tata Rupa. Terima kasih semuanya. Jasa kalian luar biasa. Tuhan yang akan mencatat dan memberikan balasan yang baik untuk anak-anakku semuanya. Jadi kenapa saya mengajak anak-anak muda untuk membuat branding, packaging? Kenapa perlu, Bu Rusma, kenapa harus anak muda? Karena keluarlah kekinian. Kekinian itu yang membuat orang, siapapun dia, itu tidak shock gitu. Tidak shock. Pasti misalkan dia menggunakan heritage, pasti misalkan dia menggunakan, ada ibu di mana itu dia menggunakan kayaknya fotonya Siola, ya, Bu. Tapi kue ya untuk apa namanya, untuk boxnya kue, tapi tetap warna kemudian desain itu kekinian. Kenapa? Karena supaya tidak aneh begitu dengan siapa yang melihat gitu. Karena kalau kemudian old fashion gitu, cuman tulisan, apalagi itu tulisan banyak gitu, seperti new normal, mohon maaf, banyak sekali. Nah, itu kemudian orang menjadi enak gitu ya. Orang menjadi apa ya? Capek, apa Bu. gitu? Apa? Capek lihatnya, Bu. Iya. Tapi kalau dengan desain yang menarik, dengan message yang menarik dan kekinian, siapapun yang melihat itu akan bisa well informed dan welcome gitu terhadap produknya itu. Itu yang paling penting. Itu akan berpengaruh karena tidak bisa mau tidak mau kalau kita masuk ke kelompok menengah atas tadi yang saya sampaikan, sama jualannya rujak. Satu lakunya 5.000. Tapi ada penjual rujak saya itu busapa itu jualnya
25.000, Siapa ya? Bu. 25.000. Makannya pakai sumpit. Jadi tadi yang saya begitu dia makan pakai sumpit, anak-anak muda ngerasa bahwa ini sesuatu yang bisa diterima gitu. Kemudian orang-orang menengah atas juga merasa oh sehat makannya. Karena tidak misalkan sekarang ini semua takut apalagi sekarang ini semua takut megang sendok dan sebagainya. Nah, sumpitnya dalam kondisi terbungkus dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu upaya kita bagaimana menarik siapapun untuk bisa welcome dengan produk kita gitu. Nah, tadi jelas ya saya sudah menjelaskan kenapa kemudian saya memilih Facebook. Ada salah satu alasan yang saya memang tidak bisa sebutkan di sini, tapi menurut saya itu sangat penting dan saya tahu betul ternyata apa yang saya bayangkan itu kemarin keluar saat pemilihan presiden Amerika yang sebelumnya itu tahu gitu. Jadi saya ini ternyata betul pemikiran saya. Jadi teman-teman sekali lagi mari bersama-sama mungkin ini tidak mudah kita lakukan. Tapi bukan tidak bisa. Kita bisa melakukan ini. Asal kita mau. Tinggal kita mau belajar enggak, mau berubah enggak. Yang paling penting adalah mau berubah. Saya tahu saat Bu Wiwit saya kritik itu, ada Bu Wiwit ya? Ada Bu. Bu Wiwit silakan tampil Bu Wiwit. Yes, Bu Wiwit pasti marah ke saya karena ngomong saya nggak enak sekali saat itu. Tapi saya terima kasih malah Ibu. Saya ditegur seperti itu, terima kasih akhirnya saya jadi baik. Ya, terima kasih Bu Wiwit. Jadi saat itu betapa sedihnya saya sempat agak shock itu. Saya sempat aku bisa enggak ya. Tapi kemudian ya karena sudah ada jadwal, saya harus datang di kecamatan berikutnya dan ternyata saya melihat produk itu mulai semangat saya. Oh ternyata ada perubahan. Baik dari rasa, penampilan dan sebagainya. Itulah membuat optimisme saya bahwa sekali lagi yang ingin saya sampaikan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin asal mau. Dan yang langgeng itu adalah perubahan. Kalau kita hari ini sama dengan kemarin, itu kita jadi orang yang rugi. Saya selalu pakai kata-kata yang di dalam Al-Quran, wal asri, innal insana lafi khusrin lilladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw. Jadi demi waktu. Jadi kenapa? Karena kita tidak bisa. Kemudian hari ini itu sama dengan hari kemarin. Hari esok sama dengan hari ini, itu tidak mungkin. Kalau kita bisa memaknai tadi, maka kita akan jadi orang rugi kalau hari ini sama dengan kemarin. Hari esok sama dengan hari ini, itu kita akan jadi orang rugi. Dan kalau kita tidak mau melihat perubahan itu sama dengan kita ngomong bahwa Tuhan itu tidak ada. Kita harus tahu bahwa ini berubah. Gitu. Apa saya terus terang berat saat saya menjadi wali kota, semua level top bahkan boleh nanti Pak Don cerita bahwa apa yang saya lakukan ini bahkan lebih tinggi dibandingkan yang ada di beberapa kota dan di beberapa negara. Nah, tapi kemudian saya harus menurunkan standar saya karena sesuatu yang berbeda di kementerian. Saya menurunkan loh. Jadi bukan saya tetap, kalau saya tetap pasti saya stres. Pasti saya stres. Saya sudah tidak pernah lihat buku-buku, maksudnya tidak pernah lihat buku berkas, tapi sekarang ini saya harus lihat berkas. Saya tidak pernah tanda tangan pakai ballpoint, bahkan ballpoint saya sudah seringkali tidak punya. Sekarang harus pakai ballpoint lagi. Saya menurunkan standarnya, karena kalau saya tetap pakai standar-standar saat saya menjadi wali kota, pasti tidak akan pernah ketemu.
saya menurunkan. Tapi saya berharap teman-teman juga menaikkan. Supaya apa? Supaya sama. Bahkan nanti suatu saat harus lebih tinggi. Surabaya ngejar, ayo lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Itulah sebetulnya hakikat dari kehidupan yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh sama hari ini. Siapa sampaikan bahwa kita tidak boleh kaya? Rasulullah aja berdagang. Itu dicontohkan. Kenapa dicatat seperti itu? Jadi saya ingin menyampaikan, ayolah, apa yang harus kita pahami kalau kita kemudian hanya bahwa kita sudah paling baik. Gitu. Mana bisa? Di atas bumi pasti ada bumi, di bawah bumi ada bumi, di atas langit pasti ada langit lagi. Jadi itulah kemudian kenapa kita tidak boleh puas berhenti di sini. Jadi kurang terus, harus kurang terus. Apa yang kurang harus diperbaiki. Yang tadi saya mungkin tidak, Bu Weni tidak. Kenapa saya tidak diajarkan seperti di di Pangudi Luhur? Kenapa harus begini? Ya memang karena kalau sama nanti persaingannya jadi bagaimana? Kita harusnya ngerebut pasar yang tidak dibuat orang lain gitu. Nah, itulah yang kita buat. Bahkan kalau perlu kita ciptakan pasar sendiri. Tahu enggak waktu saya minta Pak Don, tolong saya minta ada pelatihan pembuatan coklat, tapi ada buahnya, campuran buahnya. Tahu enggak, begitu pelatihan, ada 22 coklat yang harus saya cicipi. Dan perut saya yang belenger kan 22 coklat, coba bayangin. Saya harus nyicip, Bu, tolong dicicipin, dirasakan, Bu. Nanti masukannya apa? Tapi karena rasanya hampir sama ya, saya ngomong ini kurang begini, begitu saja ke Pak Don. Ya, jadi itu kenapa? Karena saya mau masuk, saya sampaikan, saya mau masuk pasar di sekolah. Itu permen, coklat itu bagus. Karena coklat itu ada zat yang membuat seorang itu tenang. Jadi dia supaya tidak gampang emosi, kemudian dia bisa berpikir bagus. Kenapa sekarang di Austria, itu kemarin saya dengar waktu terakhir saya ke Austria, seluruh anak di Austria tiap malam orang tuanya diminta ngasih coklat. Nah kemudian saya membuat, tapi saya sampaikan ke Pak Don, Pak, harganya tidak boleh lebih dari 5.000, karena uang sakunya mereka rata-rata SD itu 5.000. Nah, kemudian kenapa buah? Supaya anak-anak mau makan buah meskipun dicampur di coklat gitu. Jadi saya sampaikan ide-ide ini harus keluar teman-teman di balai. Jadi jangan reject dulu kalau ada sesuatu hal yang baru. Tapi kita terima dulu. Seperti yang Bu Wiwit tadi sampaikan. Saya ingat saat itu ngomong saya keras sekali karena saya frustasi begitu. Aduh kok begini ya hasilnya. Saya sempat agak, aku ini bisa apa enggak? Bukan dia saja yang enggak bisa. Tapi aku ini bisa enggak gitu. Membawa tadi warga-warga dari kelompok miskin ini naik. Ternyata Tuhan mendengar doa saya. Dan ternyata Tuhan juga melihat upaya saya. Ternyata Bu Wiwit yang dulu katanya, Bu, saya bukan minus, saya nol karena utang saya banyak. Sekarang sudah kemana-mana naik mobil. Tahu enggak, saya cerita ini teman-teman Kementerian Sosial ya. Pada waktu pertama 2010, saya ada, kalau diperlombakan tiap kecamatan tadi, dengan kategorinya makanan, handicraft, apa-apa gitu. Nah, finalnya itu ada di Balai Kota. Tahun 2010 saya ingat saya lihat mereka bawa dagangannya kalau nggak naik bemo, naik beca itu. Kemudian 2015 karena saat itu saya harus turun, kemudian saya majukan jadwalnya awardingnya. Ternyata terus banyak mobil di situ karena hari Minggu. Saya pikir itu adalah mobil-mobil para pesenam yang olahraga di Balai Kota.
Saya sampaikan ke Bu Wiwi, Kabag Umum, Bu, tolong sampaikan, umumkan, tolong mobil-mobil, tolong dipindah di luar, karena ada program pahlawan ekonomi. Apa yang terjadi? Sebentar kemudian Bu Wiwi naik ke saya, lapor, Bu, itu mobilnya pahlawan ekonomi, bukan mobilnya pesenam. Oh, jadi dulu naik bemo, naik becak, sekarang pada naik mobil. 5 tahun kemudian, bukan waktu yang pendek, tapi bukan tidak bisa. Dengan kesabaran, keikhlasan, dan niat untuk maju, ternyata para pengusaha-pengusaha yang 100 tadi, 100 ya Mas? 100 sama aku. 99. 100-nya termasuk panjenengan, Bu. Jadi saya termasuk pengusaha ya. Iya. Foundernya, Bu. Iya. Jadi 99 pengusaha yang nanti kalau tak kasih tahu hasilnya kalah itu eselon 1 Kementerian Sosial. Nggak ada apa-apanya itu tuh. Eselon 1 Kementerian Sosial itu nggak ada apa-apanya dari pahlawan ekonomi. Ya, jangankan eselon 1, menterinya aja nggak ada apa-apanya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ke Pak Don, Pak Dodi, Pak Luhur, Mas Kes, dan teman-teman NCIT, dan ada teman-teman SAS, dan para pelatih-pelatih, trainer